Saya yakin teman-teman pengusaha di sini banyak yang punya guru spiritual nih. Karena ketika omset turun, bisnisnya lesu, banyak juga yang menghubungi ya para kiai segala macam, dan biasanya sih diberi amalan-amalan untuk memperlancar rezeki. Nah, kali ini ditemani sama Pak Ustadz Supri. Pertanyaannya lagi mana nih Pak? Amalan-amalan yang katanya bisa memperlancar rezeki gitu. Apakah benar adanya atau sebenarnya secara umum aja kita ibadah biasa aja atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, rezeki itu sebenarnya kemarin juga udah kita ceritakan bahwa rezeki itu adalah sudah ditakar dan tidak akan tertukar gitu kan kemarin. Pas itu. Nah, pertanyaan sekarang, adakah amalan-amalan yang mempermudah rezeki? Sebenarnya bukan amalan-amalan hanya sekedar bacaan Pak, tapi perbuatan. Nah, dalam konteks ini kadang-kadang orang dikasih jimat, dikasih wirid ini gitu. Hati-hati ini kalau tidak sesuai dengan sunnah atau di aturan yang diajarkan oleh Rasulullah bisa menyimpang. Gitu, ada amalan-amalan kan tadi. Karena ini ada kaitannya dengan amal ibadah gitu, amal ibadah. Kalau amal ibadah itu kan al-ibadah itu asalnya itu haram, kecuali ada yang membolehkan, ada dalil yang membolehkan. Al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla alaihi dalil. Asal dari ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkannya kebolehannya gitu. Memang ada amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Saya mencatat ada 10 amalan. 10 amalan Pak. Ya, jadi bukan zikir, bukan wirid dan lain sebagainya, atau mungkin jimat ya. Sepertinya kalau berbentuk benda nggak ada dalam Islam untuk jadi penglaris. Jimat nggak ada ya, penglaris nggak ada ya. Itu kan berarti kan kita percaya kepada benda kan. Itu bisa kesirikan dan itu bisa kepada dinamisme mungkin ya, dinamisme bisa kepada benda. Dan yang paling parah itu bisa membawa kepada kesirikan. Sirik itu Pak, kalau tidak tobat itu bisa menjadikan kekal di neraka kalau tidak tobat gitu ya. Nah, ada beberapa amalan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan secara keseluruhan, jangan pilah-pilah Pak. Giran perintah Allah yang gampang dikerjain perintahkan gitu. Kalau kita larangan Allah, giliran yang tidak berisiko dilakukan, yang berisiko ditinggalkan. Semuanya larangan itu berisiko. Takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Si orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Al-Qur'an mengatakan seperti itu, kuncinya takwa. Gitu. Yang kedua ada tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan. Itu janji Allah, Al-Quran. Gitu ya. Kemudian istiqomah, continue. Konsisten, continue. Jangan kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak, kadang-kadang gitu. Kemudian memperbanyak istighfar. Man ja'alallahu lahu man lajimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin mahroja gitu. Siapa orang yang membiasakan istighfar yang bagaimana? Zikir pagi petang atau istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih, dan tidak terkait dengan jumlah, waktu dan tempat kecuali keterangan. Datang ke seorang narasumber atau seorang penasehat spiritual, kamu baca Yasin 40 balik, itu bukan buat untuk menambah rezeki, menyusahkan kita gitu. Dari mana keterangannya? Atau baca istighfar nih, baca astagfirullahaladzim 1000 kali, istighfarnya bagus 1000 kalinya, itu yang kadang dari mana? Nah itu dalilnya apa gitu ya? Dalilnya apa? Keterangannya apa? Tempatnya misalnya, oh kalau kamu pengen rezeki ini harus ziarah ke tempat ini. Mana dalil yang mengatakan harus ziarah ke tempat itu? Gitu, ke tempat itu gitu. Harus ada keterangannya. Gitu. Kemudian yang kelima, pembuka pintu rezeki itu adalah menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat, silaturahim dengan keluarga, terutama orang tua dulu.
Pak, sodakoh kepada orang tua itu lebih bagus. Sodakoh yang paling bagus adalah wabda biman ta'ul dalam hadisnya itu. Mulailah dari orang yang di sekitar kita, yang terdekat ya. Yang terdekat kita, istri, anak, orang tua, gitu, mertua. Pokoknya ada yang sekitar kita aja dulu. Gitu kan, sekarang ini mau Ramadan nih, atau sekarang mau Ramadan. Kadang-kadang orang santuni anak yatim 1.100 orang di sebelah sono, sementara tetangga sebelah ada yang kekurangan. Gitu. Itu ya, itu membuka pintu rezeki. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah. Kemarin kita katakan mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Kalau tidak berkurang berarti bertambah kan? Ya. Mafhum muholafahnya begitu. Kemudian yang paling dominan nih Pak, pembuka pintu menikah. Menikah itu pembuka pintu rezeki gitu. Yang masih jomblo nih, ayo masih menikah. Jomblo gitu ya. Yang udah juga boleh satu lagi. Waduh. Bener. Itu ya, Rasulullah mengatakan kalau kamu usaha susah apa susah, nikah, yakin. Itu lillahi ta'ala, dengan niat karena Allah. Pakai pintu dulu saya waktu menikah Pak masih kuliah, belum kerja, belum apa. Kalau teman-teman semua juga pada tahu. Tapi ketika menikah sekarang punya ya ada lah, punya ini punya itu lah. Karena udah menikah, itu baru satu, apalagi kalau nambah. Gitu. Istilahnya kayak begitu, menikah ya. Kemudian sholat duha bisa membuka pintu rezeki. Kemudian yang selanjutnya melakukan haji dan umroh. Haji dan umroh itu insya Allah diganti semua yang kita keluarkan. Kita berangkat haji habis 100 juta dengan ongkos, dengan beberapa, diganti sebelum kita meninggal 100 juta. Yakin itu. Karena memang ada keterangannya mengatakan seperti itu. Kemudian yang ke-10, perbanyak doa yang minta dibukakan pintu rezeki. Nah, jadi membuka pintu rezeki itu bukan dengan kitanya sendiri Pak. Kitanya sendiri Pak ya. Jangan takut katanya saya mah banyak dosa kemudian dosa saya nggak dikabulkan. Berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa dan maksiat saya yang menghalangi doa-doa saya terkabulkan. Begitu doanya. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita boleh. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, silakan bahasa daerah. Apalagi bahasa Indonesia. Ya Allah ampuni segala dosa dan maksiat saya yang menghalangi doa-doa saya terkabulkan. Ampuni segala konsumsi makanan yang haram yang mengganggu, yang menghalangi dosa-dosa. Itu jangan merasa saya mau orang kotor maka saya minta ke orang lain. Iya, nggak pede ya. Nggak pede. Begitu Pak, membuka pintu rezeki. Nah, membuka pintu rezeki ini sebenarnya gimana sih Pak konsepnya? Rezekinya ditambah atau memang itu mah udah takdirnya aja gitu Pak? Ya. Apa gimana Pak itu? Jadi yang namanya rezeki itu bukan hanya uang Pak. Gimana? Rezeki itu banyak tipenya. Makanya Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban halalan katsiran min ghairi ta'abin. Itu doa-doa seperti itu boleh dibaca oleh kita. Kita terobsesi bahwa rezeki itu duit, cuan. Itu bukan. Badan sehat ini rezeki ya. Percuma banyak duit badan sakit. Duitnya buat dokter, buat rumah sakit gitu kan. Gitu. Bentuk rezeki itu seperti itu, badan sehat, anak soleh, istri soleha, kemudian punya rumah, bisa sekolah, bisa makan tiap pagi, itu rezeki Pak. Jadi kadang-kadang Allah memberi itu gini Pak, Allah memberi itu ada 3 tipe. Yang pertama memberi langsung doa, begitu disakabulkan disampaikan, ya Allah berikan saya rezeki, tiba-tiba dapat bisnisan, itu bisa jadi seperti itu bisa. Ada juga Allah memberikan rezeki tapi dengan bentuk yang lain. Ya Allah, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id, ya Allah yang maha kaya gitu kan. Berikanlah saya kekayaan. Kita enggak kaya-kaya tapi mungkin anak kita sehat. Kemudian kita bisa sekolah, jadi anak yang soleh, itu lebih dari atau misalnya ya Allah berikan saya harta, berikan saya mobil misalnya. Tiba-tiba istri kita hamil. Nah, itu Allah berikan itu. Dibanding mobil dengan istri hamil dengan anak mahalan mana? Kan gitu kan, anak mah nggak ada harganya gitu, bandingkan gitu, dijual 1 miliar 1 triliun juga anak nggak bakal dijual gitu. Jadi Allah memberikan rezeki itu dengan sesuai dengan kehendaknya dia. Kalau siapa tahu kalau saya diberikan kekayaan saya jadi nakal gitu. Pak Ajis tiba-tiba kaya, kemudian yang tadinya soleh rajin ke masjid jadi nggak ke masjid, bisa jadi seperti itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan mengabulkan doa kita itu nanti di akhirat. Kalau di dunia kamu nggak layak, karena akan berlebih di dunia dan kamu dampaknya. Karena Allah terus tahu banget kalau diberikan rezeki, yakbiru lima yasa Allahu yarjuku ma yasa wa yakdir, biasa dalam Al-Qur'an itu Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki atau
atau memberikan kemiskinan gitu loh. Seperti itu. Jadi emang udah hak prerogatif Allah. Seperti itu. Ya, jadi rezeki itu hak prerogatif ya. Iya. Jadi ya sebenarnya kita fokusnya jangan ke rezeki, ke hartanya Pak ya. Iya. Tapi ke usahanya, ke doanya gitu ya. Nah, dan doa itu ibadah Pak. Jadi apapun dikabul atau tidak dikabul itu dapat pahala gitu. Itu ya karena Allah Subhanahu. Nah, jadi berkaitan lagi dengan tema kita, yang memperlambat rezeki itu dengan amal soleh Pak. Dengan takwa, dengan istighfar. Ya. Hati-hati rentan banget dengan bisnis terhadap kesirikan. Datang ke biar warungnya laris, datang ke Bapak Anu gitu kan. Sering banget Pak itu Pak. Saya ngobrol sama orang, wah nih ke ini nih katanya ini mah bukan dukun katanya, ini mah Pak Kiai. Ya tetap aja ya Pak ya. Dalam agama dalam Islam itu bukan namanya kahin Pak. Kahin. Apa tuh, Pak, kahin? Kahin itu bahasa Arab. Man ata kahinan pasal pokoknya siapa orang datang kepada kahin maka ditolak ibadahnya selama 40 hari. Kalau dia percaya maka dia akan kafir. Kahin itu diperhalus Pak. Bisa jadi dukun, bisa jadi orang pinter, bisa jadi paranormal. Itu kahin Pak. Selama dia memberikannya bukan berdasarkan syariat Islam, apalagi memulai sarana-sarana harus potong ayam hitam, harus pakai api, harus ini udah jelas kahin itu Pak, dukun itu gitu. Walaupun pakai jubah Pak, pakai pecinya, pakai sorbannya panjang, kemudian tasbihnya segede-gede, bola pingpong, misalnya gitu, itu tetap kahin gitu. Artinya boleh minta doa kepada orang alim, silahkan didoakan sama dia, atau mungkin diberi amalan seperti doa-doa tadi, doa-doa yang ada dalam keterangan hadis nabinya atau dalam Al-Quran. Tapi kalau kita minta didoakan boleh itu Pak? Sangat boleh. Pak. Gini Pak, ada istilah tawasul Pak. Tawasul itu perantara. Tawasul itu hanya 3 yang dibolehkan Pak. Pertama melalui perantara, melalui Asmaul Husna, melalui nama-nama Allah. Misalnya Allah bersifat mempunyai nama Ar-Rojak. Ar-Rojak itu pemaha pemberi rezeki. Ya Rojak, urjukna ya Allah, itu boleh. Ya Allah dengan asmamu, dengan namamu sebagai pemberi rezeki, maka berikan rezeki pada saya. Gitu boleh. Yeah. Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Penyayang, dengan Rahman Rahim berikan kasihanilah kami, gitu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Kita melakukan puasa misalnya, sorenya itu kita ketika berbuka, ya Allah, saya mohon kalau puasa saya engkau terima, kabulkan niat saya. Gitu. Sebutkan niatnya atau permintaannya. Itu kita tawasul melalui perantara itu. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan itu meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ingat, yang masih hidup. Misalnya kita punya guru ngaji waktu kecil di SD, guru ngaji kita belajar abata itu kita datang silaturahim ke Pak Ustadz, doakan saya punya penginan ini pengen kebeli mobil, pengen ini. Silakan minta didoakan kepada yang masih hidup. Itu boleh, silakan. Boleh. Apakah itu guru sekolah kita di MTS, di SMP, di SMA yang kita anggap soleh gitu, kita lebih baik, amal lebih banyak, minta doa sama beliau, silakan. Itu. Yang tidak boleh itu meminta doa atau bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Datang misalnya ke Wali Songo, misalnya barang ke siapa, ke pokoknya yang sudah meninggal aja, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kemudian kita kalau ziarah boleh mendoakan mereka, tapi kalau misalnya ada hajat lah, Pak Ustadz atau Pak Kiai yang di dalam kubur, doakan saya seperti ini, termasuk pada orang tua, termasuk ke makam Rasul Pak. Nggak boleh kita berdoa ya Allah ya Rasulullah, nggak boleh itu. Ya Rasulullah, Rasul sudah meninggal gitu, udah kepada ya Allah doang, ya Allah, jangan kepada ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah ya Muhammad gitu ya. Tidak boleh itu, karena Rasul sudah meninggal, tidak boleh kita perantara melalui dia. Kalau membaca baca solawat Nabi kan udah cukup keberkahannya. Kalau nanti kita mendoakan kepada Nabi keberkahan, nanti berkahnya itu melimpah kepada kita. Itu seperti itu. Beda niat Pak ya. Beda niat ya. Jadi seperti itu. Jadi minta didoakan silakan, terutama menjelang Lebaran ini kan pada orang tua minta doakan. Bawa oleh-oleh lah, parcel apa, mak, bapak misalnya yang masih hidup ya, doakan. Saya pengen mobil, pengen pergi haji gitu ya, pengen apa gitu sebutkan. Itu sih dipersilakan dan sangat diperbolehkan gitu ya. Jadi kesimpulannya pembuka pintu rezeki itu dengan amal soleh Pak, dengan amal soleh yang tadi kita sebutkan tadi. Gitu. Nah gitu ya teman-teman ya.
pembuka pintu rezeki bukan yang tadi yang jimat, yang aneh-aneh lah ya, macam-macam, bahkan disuruh potong ayam, potong apa misalkan ya, aneh-aneh pokoknya. Lebih baik tidak diikuti ya, dan dijauhi aja, dijauhi, karena sesungguhnya tadi pembuka pintu rezeki itu sebenarnya mudah Pak ya. Bang, mudah Ya. Diri kita sendiri, kita melakukan amal soleh yang tadi sudah disebutin gitu ya. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.